Shalom, selamat pagi, selamat sahabat pemirsa Hope Channel Indonesia, dimanapun Anda berada. Pada saat ini kita akan mengikuti seri pelajaran rumah tangga dengan topik langkah-langkah memulihkan pernikahan. Bagaimana pernikahan dapat diselamatkan ketika dalam masa krisis? Menikah itu seperti memulai karir atau memasuki program gelar universitas. Memulainya relatif mudah, tetapi hampir dapat dipastikan akan menjadi tantangan untuk bertahan dalam jangka panjang jika diabaikan. Dan bencana terburuk adalah Anda berhenti mencoba. Pembahasan rumah tangga saat ini berisi daftar aktivitas dan prinsip yang akan membantu saya dan saudara bergerak ke arah yang benar. Informasi ini akan memberi Anda dasar yang kuat untuk memahami langkah-langkah yang perlu diambil untuk memulihkan pernikahan dan membangun kembali hubungan Anda. Pernikahan saudara, pernahkah saudara berusaha dan mencoba mengubah sesuatu tentang pasangan Anda yang mengganggu? Atau mengubah hal-hal yang saudara anggap tidak diinginkan? Lalu, pertanyaan berikutnya, apakah Anda berhasil? Pada umumnya, jawabannya adalah tidak ada yang berhasil dalam mengubah pasangan kita. Saudara tidak membuat kemajuan positif meskipun saudara ingin membuat hubungan lebih sehat, lebih baik, dan juga lebih bahagia. Langkah pertama untuk memulihkan pernikahan adalah mengakui bahwa saudara tidak dapat mengelola, mengatur pasangan atau masalah pernikahan Anda sendirian. Ini berarti saudara harus sampai pada titik di mana saudara menyadari ketidakefektifan upaya Anda untuk mengubah kesalahan dan cacat karakter Anda sendiri dan juga pasangan Anda. Saudara harus sampai pada titik di mana Anda dapat bersedia mengakui bahwa strategi yang telah Anda coba tidak berhasil. Dan setiap usaha yang saudara lakukan untuk mengubah atau mengendalikan pasangan Anda gagal. Itu berarti saudara menyadari bahwa saudara tidak memegang kendali, tetapi Tuhan yang memegang kendali. Saudara harus menerima bahwa Dia, Yesus, harus menjadi fokus hidup saudara. Fokusnya bukan pada diri Anda, bukan pada pasangan Anda, bukan pada karir Anda, bukan pada uang atau anak-anak. Fokusnya adalah Tuhan. Ini berarti saudara harus belajar untuk menyerahkan pasangan Anda di tangan Tuhan. Saudara harus percaya bahwa Allah akan bekerja pada pasangan Anda. Ingatlah bahwa apapun kondisi pernikahan saudara, Tuhan selalu melakukan mukjizat, mengubah hidup, dan menyembuhkan hati yang terluka. Sesungguhnya Tuhan dapat membantu saudara memulihkan pernikahan Anda. 2 Korintus 1 ayat 9, pengalaman Rasul Paulus dalam perjalanannya ketika mengalami penderitaan, kesusahan. Dia mengatakan, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Pengakuan ini yang dibutuhkan ketika mengalami kesulitan dalam memulihkan hubungan dengan pasangan Anda. Bukan mengandalkan pikiran, bukan mengandalkan kekuatan sendiri atau perasaan. Karena kita tidak berdaya, kita perlu memohon kuasa Roh Kudus dalam pernikahan kita. Kita membutuhkan kuasa yang melampaui diri kita untuk mengatasi kecenderungan berdosa dan untuk memampukan kita menjadi suami istri yang Tuhan inginkan. Tuhan menyediakan kuasa ini, Tuhan ingin membantu saudara berhasil dalam pernikahan Anda. Yesus Kristus siap membantu setiap orang yang percaya dan Dia dapat membantu Anda memulihkan pernikahan Anda. Setiap kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, Dia datang ke dalam hidup kita secara permanen. Saat Yesus memasuki hidup kita, Dia bekerja di dalam kita untuk menghasilkan persekutuan yang hidup antara Dia dan kita. Tentu saja, pekerjaannya juga mempengaruhi hubungan kita yang kita miliki dengan orang lain di sekitar kita, khususnya pasangan dan anak-anak kita. Langkah-langkah memulihkan pernikahan yang berikutnya, yang kedua, berdoalah untuk diri Anda sendiri, untuk pasangan Anda, dan untuk pernikahan Anda. Apakah saudara ingin melihat hasil yang luar biasa dalam pernikahan Anda? Jika ya, berdoalah untuk pernikahan Anda. Ketika Yesus menyembuhkan seorang pria yang kerasukan setan,
Ia menjelaskan metodenya untuk membebaskan orang dari kuasa setan. Matius 12 ayat 29. Bagaimanakah orang dapat masuk ke dalam rumah seorang yang kuat dan merampas hartanya jika ia tidak mengikat dahulu orang kuat itu? Sesudah itu, barulah ia akan merampas rumahnya. Jika pasangan atau pernikahan Anda ingin diselamatkan dari kerajaan kegelapan, saudara harus terus-menerus berjuang dalam pertempuran ini, dalam doa. Otoritas saudara tidak didasarkan pada kekuatan atau kemampuan Anda, tetapi pada nama Yesus yang penuh kuasa. Serahkanlah pernikahan Anda kepada Tuhan dalam doa. Mintalah Bapa untuk menyembuhkan pernikahan Anda, membawa rekonsiliasi dan memulihkan cinta Anda. Berdoa dan tetaplah berdoa. Jangan pernah menyerah. Jangan berkecil hati jika Anda tidak melihat hasil yang langsung. Ingatlah, Tuhan bekerja sesuai dengan waktunya, bukan waktu kita. Anda harus melakukan bagian Anda dan menyerahkan sisanya kepadanya. Ingatlah juga untuk berdoa bagi diri Anda sendiri, agar dapat menemukan kekuatan dan keberanian untuk jalan yang Anda lalui saat ini. Nasihat Daud penting bagi ketahanan kita. Yang sangat penting dalam Mazmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Nantikanlah Tuhan. Ketika janji pernikahan kita diuji dengan penyakit, kemiskinan, masa-masa sulit, dan kita berseru kepada Tuhan, Dia mendengar kita. Selama masa-masa tergelap kita, Mazmur mengingatkan kita bahwa Tuhan memahami situasi kita dan akan menolong kita ketika saudara berdoa untuk pasangan Anda. Tidak dapat saudara Anda akan merasa lebih baik ketika Anda mendoakan pasangan Anda. Doa untuk berkat-berkat sederhana, untuk belas kasihan, kedamaian Tuhan di rumah Anda, doa untuk permohonan yang rumit, bagaimana berkomunikasi dengan cara yang dapat dipahami pasangan Anda, doa-doa yang tidak ingin Anda doakan, agar saudara dapat menyadari dosa dan agar Tuhan akan mengubah Anda menjadi pasangan yang dibutuhkan pada pasangan Anda. Doa adalah senjata terbesar dan paling ampuh dalam perjuangan mempertahankan pernikahan Anda. Doa adalah alat yang ampuh yang dapat membantu Anda memulihkan pernikahan Anda. Yakobus 5 ayat 16 mengajarkan kita bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya dan sangat besar hasilnya. Apakah Anda ingin memberikan kuasa yang besar pada hati dan pikiran pasangan Anda? Jika demikian, berdoalah untuk pasangan Anda. Teruslah meminta Tuhan untuk bekerja dalam diri pasangan Anda dan menyentuh hatinya, melembutkan kekerasan hatinya, mematahkan kuasa setan yang membutakan dalam hidupnya. Mulailah berdoa setiap hari untuk pasangan Anda. Percayalah kepada Tuhan agar terjadi mujizat dalam pernikahan Anda. Mazmur 77 ayat 15 berkata, Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Ketidakpercayaan dan ketakutan melumpuhkan kita dan membuat kita percaya bahwa masalah kita terlalu besar bagi Tuhan. Kita perlu percaya bahwa Tuhan masih dapat memindahkan gunung. Langkah untuk memulihkan pernikahan berikutnya, sesuaikan ekspektasi Anda. Kebanyakan pernikahan mengalami masalah dan konflik cepat atau lambat. Beberapa masalah dan konflik pernikahan dapat diantisipasi dan dihindari. Yang lainnya tidak dapat diramalkan dan harus ditangani dan diselesaikan saat muncul. Ini membutuhkan usaha dari kedua pasangan. Masalah pernikahan itu rumit dan tidak ada jawaban mudah atau solusi cepat bagi kebanyakan orang. Jika masalah tersebut telah terjadi dalam jangka waktu yang lama, hubungan tersebut mungkin berada pada titik krisis. Pernikahan yang sedang dalam krisis sangat menyakitkan untuk dilalui. Tetapi itu tidak berarti hubungan tersebut harus berakhir. Ketika masalah dan konflik berhasil diatasi, hal tersebut dapat memperkuat cinta dalam suatu hubungan dan memberikan kesempatan bagi pasangan untuk tumbuh dan belajar, serta bergerak ke tingkat kepuasan bersama yang lebih tinggi dalam pernikahan mereka.
Mengenali perlunya menangani masalah dan konflik dapat membantu memulihkan pernikahan Anda saat Anda melaluinya bersama-sama. Pergumulan hubungan seringkali mengungkapkan bahwa ada beberapa hal yang belum kita pahami tentang pasangan kita dan sebaliknya. Hal-hal ini seringkali mencerminkan tumpukan kebutuhan yang belum terpenuhi yang terjadi, dan hal-hal tersebut bahkan dapat menunjukkan area pengabaian, kesalahpahaman, dan perbedaan. Kita mulai melihat bahwa ada yang harus diperbaiki dalam hubungan tersebut. Pentingnya penerimaan juga telah didokumentasikan oleh penelitian lain yang menemukan bahwa ketidakmampuan menerima perbedaan merupakan prediktor utama kegagalan dalam pernikahan. Singkatnya, faktor-faktor ini merugikan upaya Anda untuk memulihkan pernikahan. Langkah-langkah memulihkan pernikahan yang keempat adalah lawan musuh. Sumber dari semua masalah pernikahan dapat ditelusuri kembali ke Taman Eden dengan pasangan suami istri pertama dalam penciptaan. Kejadian 1 dan 2 memberitahu kita bahwa Adam dan Hawa hidup dalam persatuan yang sempurna dengan Tuhan dan dengan satu sama lain. Tanpa rasa takut atau malu, mereka secara naluriah menikmati ciptaan satu sama lain dan Tuhan. Itu pada dasarnya adalah cita rasa surga di bumi. Tuhan memerintahkan mereka untuk tidak memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Saudara boleh baca dalam Kejadian 2 ayat 17. Dan Kejadian 3 menggambarkan dengan tepat apa yang terjadi dan bagaimana hal itu mempengaruhi hubungan mereka. Ya, kita lihat bahwa ke dalam keindahan yang tenang dari taman yang tidak berdosa ini, musuh menyelinap masuk, berbisik kepada Hawa, kepada Adam. Dan karenanya kepada kita semua, ular itu menyarankan, kamu tidak dapat mempercayai Tuhan, kamu harus mengendalikan segala sesuatunya, maka kamu akan menjadi seperti Tuhan. Setan bukanlah karakter imajiner yang tidak berdaya, tetapi dia adalah musuh yang nyata dan nyata yang berusaha menghancurkan umat Tuhan, termasuk pernikahan dan keluarga. Ia menyerang pernikahan pertama dan ia masih menyerang pernikahan hingga saat ini. Masalahnya adalah banyak kali pasangan tertipu, saling bertengkar dalam pernikahan mereka. Daripada melawan musuh yang sebenarnya, pasangan Anda bukanlah musuh Anda. Musuh Anda yang sebenarnya adalah setan dan kekuatan jahatnya. Sebuah artikel majalah tentang konflik dalam pernikahan mengatakan, pernikahan adalah satu-satunya perang di mana Anda tidur dengan musuh. Tapi artikel ini tidak benar. Pasangan Anda bukan musuh Anda. Anda perlu tahu itu ya. Musuh kita adalah setan dan dialah yang melakukan apa saja dan segala hal dengan kekuatannya untuk menghancurkan pernikahan Anda. Yesus menggambarkannya sebagai pencuri. Dia berkata pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Yohanes 10 ayat 10. Rasul Paulus memberitahu kita dalam Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di langit. Sayangnya, banyak orang tidak menganggap serius keberadaannya atau peringatan dan petunjuk Alkitab tentangnya. Kita dapat yakin bahwa musuh akan melakukan segala hal dengan kekuatannya untuk membunuh, mencuri, dan membinasakan. Pertama-tama sukacita dan keintiman pernikahan Anda, dan kemudian pernikahan dan unit keluarga itu sendiri. Langkah berikutnya adalah fokuslah untuk mengubah diri sendiri, bukan mengubah pasangan Anda. Kalau dia berubah, maka saya akan merasa jauh lebih dicintai, kata istri. Demikian juga suami katakan, kalau dia berubah, maka saya akan bahagia. Saya percaya hanya sedikit hal yang lebih baik merusak hubungan daripada menekan pasangan Anda untuk berubah. Pemikiran seperti ini tidak berhasil karena dua alasan. Pertama, saudara tidak dapat mengubah orang lain.
Anda hanya dapat mengubah diri Anda sendiri. Kedua, mencoba mengubah pasangan Anda akan menciptakan ketegangan dalam hubungan Anda, membuatnya enggan untuk berubah. Mencoba mengubah pasangan Anda kemungkinan besar akan membuatnya merasa cemas, marah, dan putus asa, serta menjauh dari Anda dan menolak Anda. Percayalah bahwa Anda dapat menjadi lebih baik dengan bantuan Tuhan. Selalu mudah untuk melihat orang lain dan melihat bagaimana mereka telah mengecewakan kita. Untuk melihat apa yang telah mereka lakukan dalam pernikahan, kesalahan yang dilakukan. Yesus berkata, "Mengapa engkau melihat serpihan kayu di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui?" Jadi, saudara-saudara yang kami kasihi yang ada di rumah pada saat ini, apapun pergumulan saudara dan pasangan yang Anda hadapi saat ini, atau seberapa dalam merasa sakit Anda, Tuhan menyembuhkan hati yang hancur dan dapat memulihkan apa yang tampaknya hilang. Apakah Anda terbuka terhadap Tuhan yang mengerjakan mujizat dan pernikahan Anda? Yesus berkata Matius 9 ayat 29, "Sesuai dengan imanmu akan terjadi kepadamu." Demikian pelajaran dari seri rumah tangga pada saat ini. Tuhan memberkati.